Fenomena aneh ini, meskipun mencengangkan, pada akhirnya akan menghilang. Saat fenomena aneh itu menghilang, Chu Feng menyadari bahwa telur itu sudah tidak bergerak lagi. Hanya ketika kesadaran memasuki alam roh barulah ia menyadari bahwa Ek sedang berlatih kultivasi. Sejak menerima manfaat dari kota utama alam bela diri leluhur. Kapanpun dia punya waktu, Ek akan berlatih. Hal ini membuat Chu Feng semakin penasaran tentang manfaat apa yang telah diperoleh Ek dari kota utama alam bela diri leluhur. Karena kita sudah saling mengenal begitu lama, kecuali dalam beberapa kasus khusus berupa pembudayaan paksa. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat dan berlatih dengan begitu tekun dan sungguh-sungguh. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng tiba di tempat yang telah ia sepakati untuk bertemu dengan Wen Sue dan dua orang lainnya. Meskipun Bai Yunxing telah menyiapkan ruang tersembunyi di sini, Chu Feng dapat masuk secara langsung. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa Bai Yunxing telah memasang susunan penyembuhan. Dia sedang merawat luka-luka Rimu. Wen Sue, di sisi lain, berdiri tidak jauh dari situ, tampak cukup bosan. Oleh karena itu, dia langsung mengenali Chu Feng. Adikku, kau sudah kembali. Wen Sue dengan gembira berlari ke sisi Chu Feng. Seruannya juga menarik perhatian Liu dan Bai Yunxing, yang sedang Teng immerset dalam penyembuhan, kepada Chu Feng. Kakak laki-laki. Saat melihat Chu Feng, Bai Yunxing sangat gembira. Liu langsung terbang keluar dari formasi penyembuhan dan menghampiri Chu Feng. Lalu, dia tiba-tiba berlutut di depan Chu Feng dengan bunyi gedebuk. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, Chu Feng dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Karena pada saat itu, kabutnya memang dalam kondisi yang sangat buruk. Terlihat jelas bahwa beban yang ditanggung Liu juga sangat besar ketika dia menggunakan kekuatan kutukan untuk membantu Chu Feng menyusup ke benda suci tersebut. Namun Rigiri menolak untuk bangun, sebaliknya, matanya berlinang air mata. Saya tahu bahwa fenomena aneh itu disebabkan oleh lonceng angin. Chu Feng, aku tahu bahwa kebaikan yang besar tidak membutuhkan ucapan terima kasih, tetapi aku tidak bisa membiarkannya tanpa diungkapkan. Mohon terima penghormatanku. Segera, Ryu bersujud kepada Chu Feng. Meskipun dia belum melihat Feng Ling, berdasarkan fenomena aneh yang telah dia saksikan, dia yakin bahwa Feng Ling telah diselamatkan. Tindakan Liu juga menunjukkan kepada Chu Feng bahwa mereka benar-benar memiliki ikatan persaudaraan yang mendalam. Jadi Chu Feng berhenti mencoba menghentikannya dan langsung memindahkan lonceng angin keluar dari ruang susunan. Melihat ini, Rigiri dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluk lonceng angin itu. Meskipun lonceng angin itu masih tertidur, melihat kondisinya, Liu tahu bahwa lonceng angin itu tidak hanya tidak terluka, tetapi juga telah mendapatkan sebuah peluang. Sebelum ada lonceng angin, aku disiksa oleh orang-orang dari sekte penjara. Meskipun kami membantunya pulih, dia berada dalam tidur nyenyak. Tapi jangan khawatir, dia tampaknya baik-baik saja. Kata Chu Feng. Siapa yang merusak lonceng angin itu? Setelah mendengar itu, niat membunuh terpancar di mata Rigiri. Panggil dia Zhao Feng. Namun, aku sudah membunuhnya, kata Chu Feng. Mendengar ucapan Chu Feng, niat membunuh di mata Liu menghilang, tetapi digantikan oleh rasa malu. Karena dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, Chu Feng mampu menyelamatkan Feng Ling dan bahkan membunuh orang yang telah menyakitinya. Chu Feng berbicara dengan ringan, tetapi sebenarnya, itu pasti penuh dengan kesulitan. Lagi pula, mereka telah menggunakan metode untuk mengamati medan bintang abadi. Mereka juga menyaksikan pemandangan mengerikan dari gulungan itu, yang begitu besar sehingga dapat dibandingkan dengan hamparan bintang abadi, dan kemudian gulungan itu disegel. Mereka juga menyaksikan pemandangan menakjubkan Kaisar Pembasmi Iblis membelah formasi penyegelan dengan satu tebasan pedang. Meskipun itu adalah pertempuran di luar kemampuan mereka, mereka mau tidak mau mengaitkannya dengan Chu Feng. Chu Feng, Feng Ling, dan aku pasti akan membalas kebaikan ini di masa depan. Jalan Liu. Bagus. Chu Feng mengangguk. Dia tahu bahwa seseorang seperti Rigu tidak akan mudah mengucapkan hal-hal sopan seperti itu. Namun karena dia sudah mengatakannya,
itu berarti dia memang benar-benar berpikir seperti itu. Anda tidak bisa menolak hanya karena sopan santun, Anda harus menerimanya, jika tidak, dia akan merasa bersalah. Saudaraku, aku melihat entitas jiwa yang sangat besar menerobos formasi besar yang menyegel medan bintang abadi. Apakah itu salah satu metode Anda? Mata Bai Yunxing berbinar ketika dia mengajukan pertanyaan itu. Pengetahuan mereka pada akhirnya terbatas, meskipun mereka merasakan kekuatan itu, mereka tidak tahu siapa jiwa itu sebenarnya. Itulah jiwa kaisar pembasmi iblis, jelas Chu Feng. Jadi, saudaraku, kau sudah menerima warisan? Bai Yunxing bertanya. Chu Feng sebelumnya telah mengobrol dengan Wen Sue dan menceritakan tentang makam kaisar pembunuh iblis. Sekarang, mereka berdua tahu bahwa alasan Chu Feng pergi ke alam bintang abadi adalah untuk mewarisi warisan kaisar pembunuh iblis. Chu Feng mengangguk. Bagus sekali. Meskipun penuh dengan lika-liku, hasilnya memuaskan. Kata Bai Yunxing. Adik Chu Feng, apa rencana Anda selanjutnya? Apakah kita akan pergi ke Xianhai Tianhe? Wen Sue bertanya. Mereka juga menyaksikan fenomena luar biasa dari Laut Surgawi dan Sungai Surgawi. Mereka semua merasa bahwa fenomena aneh di Laut Surgawi dan Sungai Surgawi sebagian besar terkait dengan klan ikan Laut Surgawi. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Chu Feng, mereka merasa bahwa Chu Feng harus pergi dan melihat sendiri. Ya, saya ingin pergi melihatnya, kata Chu Feng. Kalau begitu aku tidak bisa pergi bersamamu. Wen Sue berkata. Apa rencanamu selanjutnya, kakak senior? Tanya Chu Feng. Aku akan kembali ke Sekte Bela Diri Wolong terlebih dahulu untuk menemui guruku, lalu aku akan menuju ke Sungai Surgawi ke-9. Aku tadinya berpikir untuk mengajakmu pulang bersamaku, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Wen Sue Dao, kakak senior, kalau begitu kita akan bertemu di Sungai Surgawi ke-9, kata Chu Feng. Baiklah, kakak senior, aku akan pergi mengintai dulu, dan setelah aku berdiri, aku akan melindungimu. Wen Sue tersenyum. Menjadi. Chu Feng tersenyum dan setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Wen Sue langsung pergi. Saudara Chu Feng, Nona Liu sedang tidak enak badan. Saya ingin membantunya pulih terlebih dahulu. Aku akan datang menemuimu lagi setelah kondisi Nona Liu stabil, kata Bai Yunxing. Kesehatan Nona Liu adalah hal yang terpenting. Meskipun lonceng angin menyebabkan fenomena yang tidak biasa, dia belum bangun. Mungkin dia akan membutuhkan bantuan Anda setelah dia bangun. Tugasmu sekarang adalah merawat mereka berdua dengan baik. Temui aku saat kau benar-benar selesai dengan pekerjaanmu. Saat Chu Feng berbicara, dia menyerahkan jimat lokasi kepada Bai Yunxing. Dalam jarak tertentu, Bai Yunxing dapat mendeteksi keberadaan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng juga meninggalkan tempat ini dan langsung menuju ke Laut Abadi dan Sungai Surgawi. Dia ingin menemukan Ziling terlebih dahulu, lalu menyelidiki situasi klan ikan Laut Abadi. Adapun Bai Yunxing dan Liu, mereka tidak pergi dan bersiap untuk melanjutkan penyembuhan. Namun, setelah Chu Feng pergi sebentar, Bai Yunxing menemukan bahwa alat pelacak yang ditinggalkan Chu Feng untuknya telah bereaksi. Khawatir sesuatu telah terjadi pada Chu Feng, dia buru-buru mengeluarkan alat pelacak, dan baru menyadari bahwa alat itu berisi rahasia tersembunyi. Bahkan ada ruang penyimpanannya, begitu dibuka, sejumlah besar tanaman obat berharga berhamburan keluar. Setelah melihat ramuan-ramuan ini, Liu terkejut. Bai Yunxing tersenyum. Ini semua adalah harta karun alam yang langka dan berharga yang dapat membantu penyembuhan luka Nona Liu, dan masing-masing sangat berharga. Kakak laki-laki saya pasti takut Nona Liu tidak akan menerimanya, jadi dia menyembunyikan bahan-bahan langka dan berharga ini di dalam alat pelacak. Kata Bai Yunxing, kakakmu yang lebih tua cukup bijaksana, kamu seharusnya lebih banyak belajar darinya. Itulah yang dikatakan Ri Guru. Tentu saja, kakak laki-laki saya seperti orang tua kedua bagi saya dan juga panutan saya dalam hidup. Bai Yunxing tersenyum. Ia segera menggabungkan semua ramuan itu ke dalam ramuan penyembuhan tersebut. Saat mereka bergabung, aura formasi tersebut meningkat secara signifikan. Bai Yunxing bahkan lebih percaya diri dalam menyembuhkan Liu.
Tepat ketika dia hendak mengaktifkan formasi tersebut, sesosok muncul. Nona Wang Sui, Bai Yunxing dan Li Wu sama-sama agak terkejut melihat Wen Sui. Namun Bai Yunxing dengan cepat menyadari alasan Wen Sui kembali. Apakah kau perlu menemui kakakku? Tapi dia sudah pergi ke Laut Abadi dan Sungai Surgawi. Bai Yunxing menjelaskan. Namun Wen Sui hanya tersenyum tipis. Tidak, aku di sini untuk menemukan orang yang kau cintai.